Jawab cepat ya, Ben. Sok. Oke. Masa SD, SMP atau SMA? SMA. Oke. Guru baik atau guru killer? Guru baik. Punya banyak teman atau punya pacar? Punya banyak teman. Nyontek atau dicontekin? Dicontekin. Wow. Prestasi atau sensasi? Prestasi lah. Wow. Walaupun nggak ada. Cek satu persatu. Masa SD, SMP atau SMA? Kamu jawab SMA. Sebenarnya mau jawab SMP, cuman ya udahlah udah keceplosan SMA gitu. Boleh lah remedial. Ben, SMP. atau SMP. Oke, apa yang kamu ingat di masa SMP sampai sekarang menurut kamu dari SD, SMP, SMA itu yang paling berkesan? SMP paling berkesan karena ada Cici di situ. Ih. Enggak lupa. Apa ya? Sebulan bisa disamperin si mama papa 2 kali kayaknya. Karena ke warnet. Ya ampun. Jadi kan pulang sekolah kan jam 2. Kadang jam 3, kadang jam 2. Kalau waktunya jam 2, biasanya ke warnet dulu sejam sampai jam 3, itu baru pulang ke rumah kan. Nah, pas ke warnet kadang-kadang suka disamperin sama si mama papa. Dan kalau kamu nggak ada 1 jam, pasti ada di warnet. Iya, kalau ngilang ya udah ke warnet pasti. Disusulin sebulan pertama. Iya. Emang kenapa harus disusulin? Disusulin buat dimarahin sebenarnya. Oh, dimarahin. Karena nggak langsung pulang, kan nggak izin dulu. Biasanya kan kalau ke warnet paling cuma hari Sabtu doang, lagi ekskul baru ke warnet gitu. Emang kalau ke warnet salah? Ya nggak tahu. Jadi itu mama. Dimarahinnya tuh karena kamu nggak langsung pulang atau karena aktivitas kamu di warnet? Karena nggak langsung pulang, tapi ke warnet gitu. Jadi dimarahinnya di warnet. Dimarahinnya di warnet di depan semua orang? Disamperin dulu masuk, dia tuh panggil, rada ngebentak, dia tuh keluar baru habis di mobil. Oh, itu dimarahin. Tapi kata kamu sebulan disamperin ke warnet, berarti bukan hanya sekali? Bukan, maksudnya dalam sebulan tuh bisa sekali 2 kali gitu. Oh, yang kedua, guru baik atau guru killer? Kamu pilihnya guru baik. Memangnya ada guru baik yang sampai sekarang berpengaruh buat hidup Ruben? Ada 1 SMP, guru matematika. Oh iya, kamu kan pecinta matematika ya, Ben? Ini kamu rajanya matematika nih, tahu banget nilai kamu tuh tinggi banget. Itu pertama kali ngerasain kayak jadi asistennya guru. Ngapain jadi asisten guru tuh? Sebenarnya bukan dibilang asisten juga, enggak sih, cuman kayak bantu meriksain ulangan gitu. Jadi kan misalkan ulangan nih, biasanya aku beres duluan, ngumpulin, kalau misalkan dapat 100, aku bantu meriksain gitu pakai jawaban aku. Wow, luar biasa. Ya, begitulah. Kan susah. Cara ngoreksi itu beda-beda tiap orang, tiap guru. Kamu bisa sama persepsinya sama guru itu? Enggak, kalau SMP kan matematikanya tuh bukan kayak matematika yang udah ribet yang kayak ada rumus ini rumus itu gitu. Terus penilaiannya berdasarkan rumusnya bener gak, terus apanya bener gak. Kalau SMP kan bener-bener cuman dari hasil jawabannya aja. Kalau misalkan jawabannya salah ya udah coret, kalau jawabannya benar benerin gitu. Dan guru itu kamu doang. itu percaya sama kamu? Guru itu termasuk guru galak atau guru baik untuk semua anak di kelas? Baik sih, rame banget soalnya gurunya. Atau sampai waktu dia punya anak pertama juga kan anak-anak pada datang ke rumahnya. Oh iya? Iya, pada nyamperin ke rumahnya. Wali kelas bukan? Bukan. Oh. Bukan wali kelas. Guru favorit ya? Sampai iya, baik banget memang.
baik banget. Biasanya kan guru matematika itu healer, galak, pelit nilai, pinter. Saat saking pinternya, kadang dia menjelaskan di depan tuh seolah-olah dia ngajar untuk dirinya sendiri. Dia nggak tahu tuh murid-muridnya kepusingan waktu di kursi. Karena matematika. Kalau itu mah iya. Oh iya, guru itu. Kalau itu mah kayaknya hampir semua guru gitu deh, ngajarin ya udah ngajarin gitu. Ada yang ngerti nggak ngerti ya udah gitu. Paling dia nanya di akhir kan. Kalau mau ngerti baru tanya gitu. Semua guru kayak gitu? Kayaknya yang semua guru matematika yang aku alamin kayak gitu deh, apalagi SMA kayaknya. Tapi karena kamu suka matematika dan bisa matematika, jadi nggak ada masalah. Iya sih. Terus kayak nggak tahu ya, gampang banget nyerapnya kalau misalkan matematika. Jadi ngejelasin ini oh gini kayak gitu. Karena langsung kamu suka. Kalau udah sejarah apa udah nggak masuk gitu. BI Ben, BI nilai kamu berapa BI waktu dulu? Lupa, jelek terus kalau nggak salah. Oh iya? Iya. Bahasa nggak ada yang bagus deh. Kamu iya, nggak ada. Lebih suka bagus. Hitungan ya? Iya, lebih ke hitungan. Pelajaran matematika ini nggak membantu di perkuliahan? Banget. Kan teknik industri hampir semuanya matematika. 80% lah matematika. Sisanya ya hafalan dikit-dikit lah. Sisanya hafalan. Oke, guru baik ya. Berarti guru matematika kamu yang akhirnya jadi guru favorit semua orang. Oke. Punya banyak teman atau pacar? Kamu bilang punya banyak teman. Banyak teman. Kenapa kamu bilang banyak teman dibandingkan punya pacar ya? Apa ya? Kalau misalkan dari SD sampai SMA gitu. Kan aku di sekolah ini beda-beda, 3 sekolah, jauh-jauh lagi, hampir beda kota hitungannya. Nah, tujuannya kan dari kecil emang diajarin, udah kamu pindah sekolah lagi, biar temennya banyak, biar makin banyak kenalan. Buat sekarangnya ya lumayan lah ngebantu, kayak kenal sana sini. Gitu. Buat nanti di kerjaannya juga mungkin selanjutnya lebih kepake. Tapi punya pacar di SMA? SMA enggak. 3 tahun Ben? 3 tahun? Enggak, SMA serius? Enggak punya pacar. Iya. Serius? Pantas kamu pilih SMP dibanding SMA. Enggak lah, SMP juga pacaran cuman di awal-awal doang. Kelas 1 doang pacaran. Oh ya, kelas 1. Iya. Udah masih itu kecil, udah enggak pacaran lagi. Masih kecil Ben, kelas 7, kelas 1. Ya lagi imut-imutnya kan aku. Imut-imutnya udah SMP. Udah SMP kelas 8 sampai SMA wah jelek banget dah, parah. Bagus nggak nilai-nilai kamu di SMA? Enggak, sama, jelek. Sama yang mana? SD, SMP, SMA jelek semua. Terus kapan bagusnya Ben? SD sampai SMA tuh nggak pernah sekalipun setiap pembagian rapot gak dipanggil orang tuanya. Pasti dipanggil. SD pernah sekali nggak dipanggil. Pas mau ngambil rapotnya, si gurunya ngomong, kamu belum bayar uang sekolah, jadi harus diambil sama orang tua. Nomor 4 tadi apa? Nyontek atau dicontekin? Iya, dicontekin. Kamu dicontekin. Dicontekin biasanya orang yang pintar, yang prestasinya bagus, yang nilai-nilainya bagus. Dicontekin matematika doang kebetulan. Sisanya nggak ada. Jadi hanya pelajaran matematika. Tuh. Kamu dicontekin sama teman-teman kamu? Iya, bukan dicontekin sih, ngasih contekan juga. Oh, ngasih contekan. Ya kan minta sana minta sini ya udah kasihin aja. Nggak tahu benar nggak tahu salah kan. Untuk matematika doang kan? Iya, matematika. Berarti pelajaran yang lain kamu yang nyontek ke orang lain? Iya, kadang-kadang. Jujur ya, jujur. Jujur aja. Oke. Terakhir, prestasi atau sensasi? Kata kamu prestasi. Prestasi. Walaupun belum pernah ada prestasi. Masa sih Ben? Di sekolah mah belum pernah ada prestasi, nggak pernah. Jadi prestasi pertama hitungannya kayak anak alim lah, anak yang bager tingga, yang parah tingga gitu kalau sekolah. Oh, yang
tengah-tengah lah ya, biasa-biasa aja. Kalau di luar? Di luar ya paling di musik sih, di musik di gereja. Oh iya, kamu main gitar. Pernah ikutan lomba sekali, terus menang. Lomba apa, Ben? Lomba band. Lomba apa, Ben? Lomba band. Lomba band. Band apa, Ben? Bandnya band. Berarti kamu selain suka matematika, kamu juga suka musik? Dibilang suka banget enggak, dibilang nggak suka enggak, ya suka aja lah. Bingung ya? Mut-mutan. Mut-mutan. Yang tajam selain matematika tuh apa? Musik, mut-mutan? Gak ada. Gitar pertama kali belajar dari teman-teman SMP. Baru ngulik sendiri? Di rumah sih sebenarnya. Pertama di rumah sama pembantu diajarin, cuman nggak gimana bisa terus belajar lagi di sekolah SMP. Ada pelajaran musik ya? Sama pembantu tuh maksudnya mbak? Iya, sama si mbak. Serius? Diajarin gitar, serius. Prestasi atau sensasi prestasi? Oh, jadi prestasinya antara di matematika atau di musik. Di gitar. Cuman gak tahu ya dibilangnya prestasi atau enggak. Cuman kalau menurut aku ya lumayan lah gitu. Waktu kuliah jadi asisten lab. Ya dibilang prestasi ya dapat sertifikat juga lah ya, bisa dianggap prestasi. Dapat sertifikat. Itu kalau jadi asdos ya? Aslab sih, bukan asdos. Aslab. Itu kamu yang mengajukan diri atau mereka yang minta? Ngajuin. Kenapa kamu ngajuin? Diminta sama aslab sebelumnya. Jadi aslab sebelumnya tuh ngasih saran, udah ngajuin aja jadi aslab. Ya udah ngajuin, terus diterima ternyata. Kan tetap kayak tes wawancara kayak gitu-gitulah. Itu kayak ngelamar kayak masuk kerja ya? Aja. Iya, kayak ngelamar kerja. Dan kamunya memang suka di situ? Suka dan mau nyobain aja sih, iseng. Daripada nganggur ya kan, kupu-kupu terus. Daripada nganggur. Iya. Kamu orang yang seneng kumpul sama teman atau orang yang seneng diam di dalam kamar? Kumpul sebenarnya. Oh, anak ekstrovert ya? Iya. Enggak sih, dibilang ekstrovert enggak. Soalnya SMA juga psikotesnya dibilangnya susah berteman. Oh iya? Iya, sampai si mamanya juga bingung kan, langsung nanya ke si Pak Afat, si Ruben tuh nggak ada temennya, cina. Serius? Berarti kamu masuknya introvert? Iya, karena ketemu orang baru nggak akan bisa langsung deket gimana. Pasti diem. Agak diem, tapi kalau udah gabung, ya nyahut-nyahut lah. Nyahut-nyahut dikit. Iya, tergantung temen sih sebenarnya. Iya, makanya anak-anak remaja bilangnya apa? Sombong ya? Rubennya sombong. Iya. Oh iya. Sampai dulu pernah waktu SMA, aku nggak salah, diajakin sama saudara kan buat, jadi dia tuh mau pergi ke Solo sama pacarnya, sama teman-temannya. Terus diajakin, ceritanya mah biar ngawasin mereka berdua gitu. Supaya dapat izin dari orang tuanya buat pergi. Kan ya udah pergi. Udah gitu ternyata kan pergi naik kereta. Keretanya kan sebangku berdua gitu. Nah kita tuh pergi ganjil. Dan aku sendirian di situ. Terus kan orang-orangnya baru-baru semua kan. Jadi kalau aku itu tuh diem aja gitu selama 16 jam sampai Solo. Serius? Malang sampai Malang. 16 jam diem. Iya. Luar biasa. Kamu nggak coba ngobrol sama mereka? Gak bisa, bukan nggak coba ya. Dulu mah lebih pendiam dari sekarang. Emang sekarang? Jadi orangnya ya
sekarang lumayan lah bisa mencoba. Ya, ya. Kalau dulu mah nggak bisa ngomong sama sekali. Pasti diem aja. Di kereta diem 16 jam. Luar biasa. Cuman jadi cara bertemannya ya diem, merhatiin mereka ngobrol, bercandaannya kayak gimana, baru bisa nyambung gitu. Berarti agak lama. Jadi jadi harus merhatiin dulu si orang ini teh karakternya gimana gitu. Baru bisa ngobrol. Kalau enggak nggak akan bisa. Sekarang juga sebenarnya kalau main game tujuannya bukan buat main game sih, buat ngobrol sama temen. Jadi kalau misalkan main game sendiri jarang. Jadi pasti harus ada lawan mainnya supaya sambil ngobrol. Iya, harus ada temen. Ya, harus ada temen. Kalau enggak. Tapi kan sekarang udah punya pacar. Udah ada teman ngobrol kan? Udah ada temen yang selalu ada gitu lah. Chatting lah, telepon lah. Jadi nggak kerasa. Ya, tapi kan nggak terus-terusan juga. Ya kan namanya juga pacaran pasti intens kan? Ya takutnya intens di awal, di akhirnya jadi ke belakangnya makin lama makin kayak nggak ada bahasan gitu kan. Kalau ada ketertarikan pasti selalu ada bahasan sih. Sok tahu. Nggak punya teman nggak apa-apa. Mau aku bilang UN nyontek juga nggak apa-apa. Kamu UN nyontek? UN SMA aku nyontek. Nyontek kemana? Fisika aku tertinggi satu angkatan. Serius? Nyontek kemana? Fisika aku 98. Salah satu? Hanya salah satu? Kamu nggak beli soal? Enggak. Pagi-pagi aja sebelum ujian. Langsung set. Dapat kunci jawaban kan 5 biji. Taruh di selipan baju semuanya. Dapat dari mana? Dari internet. Ah, masa? Serius, orang pagi-pagi pada ngumpul semua di perpus. Emang itu bisa dipercaya sumbernya? Bisa. Maksudnya ya dipercaya sepenuhnya, kadang juga enggak gitu. Jadi ya aku cobain dulu yang aku bisa, aku kerjain. Terus cocok-cocokin sama kunci jawabannya. Kan kunci jawabannya ada 5 kan, 5 tipe. Iya. Kalau nggak salah. Iya. Ya cobain mana yang benar tipenya, sisanya buang. Ngeluarin kunci jawaban di mana? Di atas meja? Di atas meja. Oh, nggak ada yang lihat, nggak ada yang ngeh? Enggak. Karena pengawasnya dari luar. Iya. Dari dalam juga aku ujian, guru killer nih ya, guru killer. Aku ujian, meja aku sama meja gurunya nempel. Jadi pas dia bagiin soal, kan dia 2 kali muter nih, bagiin soal. Jangan ditiru ya, bagiin soal nih. Udah gitu. Disclaimer. Pas dia jalan ke belakang, aku keluarin keluarin si kunci jawabannya di itunya. Bukan kunci jawaban sih, contekan rumusnya di bawah soal. Taruh di bawah soal. Udah gitu dia bagiin kertas ujiannya. Kertas ujiannya kan berarti digeser. Jadi soal, ujian, di tengah-tengahnya ada kunci jawab, ada itunya contekannya. Wow. Terima kasih informasinya. Nanti saat ujian sama belajar baca mulut. Sama belajar baca mulut. Baca mulut penting. Siapa? Temen. Baca mulut temen. Baca mulut ya. Dari paling depan sampai paling belakang bisa nyontek. Wow. Terus kan dulu bukan PG kan, esai, masih esai. Hah? UN PG. Bukan UN, lagi ujian biasa. Oh iya. Ada esainya. Jadi baca mulut aja, belajar baca mulut. Paragraf deduktif adalah paragraf yang bla 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 bla. Emang bisa? Bisa. Itu guru kemana? Tidur kali ya? Nggak tahu. Kalau yang kulit ngasih contekan, kita tuh kayak jadi musuh teman-teman. Karena solidaritas kan SMA itu sangat kuat. Kalau nggak ngasih dibilang pelit, kalau nggak ngasih dibilang sok pinter, kalau nggak ngasih nilainya bagus sendiri dijauhin teman. Kan nggak enak ya kayak gitu jadinya. Iya. Akhirnya ya tergoda juga. Tapi udah kuliah enggak kan, Ben? Enggak lah, kuliah mah susah. Resikonya gede. Langsung gak lulus. Kan kalau misalnya ketahuan nyontek, yang digagalinnya bukan cuma mata kuliah itu doang. 1 semester ya? Gagal. Kalau di
misalkan ujian yang ketiga nih, terus ketahuan nyontek, ujian yang pertama sama keduanya langsung coret juga. Oh, di acara Miss Fu pulang kerja di lain kesempatan. Bye-bye semuanya. Bye.